Ini kan per semester, ya. Dan kita juga memahami tindak lanjut setelah penyusunan RHK yang telah kita susun berikutnya. Oke, baik. Kita lanjut, teman-teman. Saya ingin mengulang bahwa teman-teman di dalam semestanya pengelolaan kinerja yang terkandung di platform Merdeka Mengajar, sebenarnya ada 4 variabel yang dalam penilaian kinerja seorang pegawai gitu ya, yang disoroti itu ada 4 poin. Yang pertama praktik kinerja, yang kedua pengembangan kompetensi, yang ketiga perilaku kerja, dan yang keempat dokumen akuntabilitas gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ketika kita bicara tentang praktik kinerja, kita bicara tentang bagaimana sebenarnya eh, sekolah kita itu bisa mengaktualisasikan profil sekolah yang terkandung di dalam rapor pendidikan untuk menjadi tujuan sekolah. Setelah kita tentukan tujuannya itu atau prioritasnya, maka hal-hal yang kita lakukan, hal-hal yang kita rencanakan akan cenderung berfokus ke sana agar prioritas itu diperbaiki. Jadi biasanya yang menjadi prioritas yang ditawarkan oleh rapor pendidikan itu adalah yang belum baik, yang tidak baik-baik saja, atau memang yang perlu ditingkatkan di sekolahnya kita, seperti itu ya. Nah, teman-teman, eh, praktik kinerja ini dinilai gitu ya. Dinilai artinya memang akan ada nilai eh, yang memang nominalnya itu tertata di kita walaupun memang nilainya itu bukan secara nominal ya. Apakah memang sangat baik, baik gitu tapi memang akan dinilai oleh kepala sekolah. Yang kedua, pengembangan kompetensi. Kita bicara tentang sebenarnya pengembangan kompetensi di malam ini ya. Ini dipertimbangkan teman-teman. Tapi meski dipertimbangkan ada standar yang harus kita penuhi. Ya, setidaknya memenuhi 32 JP gitu ya teman-teman. Nah, kategori kegiatan untuk pengembangan kompetensi ini apa sih? Itu adalah pendidikan yang kita lalui, pelatihan-pelatihan yang kita ikuti, kemudian kegiatan non pelatihannya kita, tetapi justru ke pengembangan kompetensi kita sebagai guru gitu ya. Kemudian apakah itu misalkan kayak seperti saya gitu ya, saya mengikuti kelas public speaking misalnya seperti itu ya. Kemudian kontribusi komunitas, ya apakah kita penggerak komunitas ya, apakah juga nanti kita berkontribusi sebagai sumber belajar teman-teman kita yang lain gitu ya. Nah, kemudian teman-teman kita punya variabel yang ketiga itu perilaku kerja. Perilaku kerja adalah hal-hal yang memang mencerminkan kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pegawai, ya. Jadi itu meliputi berakhlak. Bagaimana kita berorientasi pelayanan. Nah, ketika kita bicara pelayanan itu tidak melulu kepada murid, tetapi bagaimana juga hubungan kita sesama guru gitu ya, kepada orang tua terlebih. Ini pelayanan gitu ya teman-teman. Kemudian akuntabel. Kemudian juga nanti kompetennya kita sebagai seorang guru dan hubungan yang harmonis. Apakah kita loyal kepada atasan? Apakah kita adaptif terhadap perubahan-perubahan ataupun suasana di sekolah? Ya. Kemudian apakah kita juga menunjukkan sikap yang berkolaborasi? Ya, berkolaborasi ini tidak melulu ketika bicara dengan kepala sekolah, dengan eh, guru-guru, tetapi kita bagaimana kita berkolaborasi dengan murid-murid, bagaimana hubungan kita hangat dengan murid-murid yang justru menciptakan sebuah lingkungan yang memang hangat sebagai rumah kedua murid kita, sehingga dia akan nyaman belajar dan merasa dicintai, dan itu teman-teman sangat ampuh meningkatkan proses belajarnya yang lebih dia nikmati. Gitu ya. Kemudian yang keempat adalah dokumen akuntabilitas. Nah, ini dikumpulkan teman-teman. Jadi kita bicara tentang praktik kinerja itu dinilai, kita bicara pengembangan kompetensi itu dipertimbangkan. Siapa yang mempertimbangkan? Kepala sekolah dan juga tim penilai yang dari dinas ya, itu dipertimbangkan gitu ya. Kemudian perilaku kerja ini dinilai teman-teman gitu ya. Sedangkan kalau dia dokumen akuntabilitas ini dikumpulkan. Jadi dokumen akuntabilitas ini adalah menunjukkan akuntabilitas pegawai, baik itu guru dan kepala sekolah. Jadi teman-teman, kepala sekolah itu juga berperan sebagai pegawai ya. Jadi pegawai sekolah itu punya dua fungsi, apakah perannya sebagai penilai karena dia kepala sekolah, ataupun sebagai pegawai karena dia adalah ASN gitu ya. Nah, dalam melakukan kinerjanya kita sesuai dengan tugasnya kita gitu ya. Nah, keempat variabel inilah yang menjadi acuan penilaian dalam melakukan penetapan predikat kinerja pegawai.
Kemudian predikat kinerja inilah yang menentukan angka kredit yang diperoleh pegawai. Ya, teman-teman, itulah nanti yang dikonversi ke angka kreditnya kita ketika kita adalah ASN ataupun PNS. Ya, persoalannya teman-teman ini semalam udah kita bahas tentang bagaimana sih penghitungan angka kredit. Ya, malam ini kita tidak akan